Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Baginda Rasulullah SAW, yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian kontrol diri, aspek-aspek kontrol diri, cara mengembangkan kontrol diri, faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Langsung saja materi yang pertama, pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima oleh lingkungan. Dan ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapat tentang kontrol diri. Pakar psikologi kontrol diri Lazarus 1976 menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu. Selanjutnya, secara sederhana, Gladman 1999 mengatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi oleh rintangan maupun ketakutan yang berasal dari diri individu. Materi yang kedua adalah aspek-aspek kontrol diri. Aspek-aspek kontrol diri inilah yang kerap digunakan untuk mengukur kontrol diri seseorang. Averil 1973 menjelaskan terdapat 3 aspek kontrol diri, yaitu yang pertama, behavioral control atau kontrol perilaku. Behavioral control merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dirinci menjadi 2 komponen, yaitu kemampuan mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi perilaku. Yang kedua, cognitive control atau kontrol kognitif. Cognitive control diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dan suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis untuk mengurangi tekanan yang dihadapi. Aspek ini terdiri dari 2 komponen, yaitu memperoleh informasi atau informasi game dan melakukan penilaian atau appraisal. Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Yang ketiga adalah decisional control atau mengontrol keputusan. Decisional control merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol diri akan sangat berfungsi dalam menentukan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Jadi yang ketiga adalah cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau penunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Pada prinsipnya, arah ini menempatkan objek lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, subjek atau individu menjadi fokus atau sentral pengembangan. Ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan, misalnya menggunakan waktu, posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu, keluar dari suatu keadaan atau lingkungan pada saat-saat tertentu juga dapat digunakan sebagai alternatif bila mana hal tersebut dipandang lebih baik. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi
Harlock 1980 mengemukakan fakta-fakta yang mempengaruhi kematangan emosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal atau laki-laki dan perempuan, peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi antara keduanya. Laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja dan meletakkan emosinya di hadapan orang dan melanjutkan menu dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang dapat diterima. Kedua, usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini dikarenakan kematangan emosi berpengaruh oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Aspek fisiologis sudah dengan sendirinya ditentukan oleh faktor usia. Ketiga, pola asuh. Keluarga merupakan lembaga utama dan pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menanyakan dirinya sebagai makhluk sosial karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dari pengalaman berinteraksi dalam keluarga ini akan menentukan pola perilakuan. Yang keempat, lingkungan. Seorang anak tidak mempertimbangkan diri sendiri tapi mulai memberikan perhatian pada orang lain atau lingkungan sekitar. Pencarian yang serius tentang jati diri serta komunikasi sosial. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwasanya pengendalian diri dan kematangan emosional sangat penting dan berhubung untuk mengendalikan dan mengatasi kekhawatiran, kecanduan, dan segala jenis perilaku yang tidak pas dengan kondisi yang seharusnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri dan kematangan emosional merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang sekitar. Bahkan dalam sebuah kata bijak tertulis, siapa yang menguasai diri ibarat mengalahkan sebuah kota. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, Syakiri, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.